Pasar saham memberikan keuntungan ganda bagi para investor. Selain dari kenaikan harga saham, dividen juga menjadi hal yang dicari oleh investor ketika menanamkan modal di pasar saham. Tapi nggak sedikit orang yang hendak berinvestasi bertanya-tanya ya, bisa nggak sih seseorang hidup hanya dari dividen saham? Sebagian orang beranggapan bahwa investasi saham bisa memenuhi kebutuhan harian dengan cara memanfaatkan dividen dari saham. Selengkapnya kita akan bahas dalam Raup Cuan dari dividen saham Auto Kaya. Kita cari tahu di slide yang pertama. Ya, sebelum kita harus tahu dulu ya, nih apa sih sebenarnya dividen itu? Dividen adalah imbal hasil bagi investor yang diperoleh dari hasil laba emiten. Dividen dibagikan dengan menyisihkan laba yang didapatkan oleh perusahaan berdasarkan kinerja selama 1 tahun. Jadi jumlah dividen yang dibagikan tiap tahunnya akan disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Investor biasanya mengetahui ya jumlah dividen yang didapatkan dari jumlah dividen per share dikali dengan jumlah kepemilikan saham. Misalnya saja PT ABCD Tbk misalnya membagi dividen sebesar Rp1.000 per saham dan kepemilikan saham investor A sebesar 100 lembar. Maka jumlah dividen yang didapat sebesar Rp100.000. Dividen biasanya dibagikan sekali setahun, namun ada juga perusahaan yang membagikan 2 kali dalam setahun. Jadi membagikan dividen final dan juga dividen interim. Namun ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividennya dengan alasan belum mencapai laba dan juga ada yang ditahan demi keperluan ekspansi dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan yang menahan pembagian dividen demi keperluan ekspansi atau pertumbuhan adalah salah satu ciri growth company. Ya, jadi sebagian investor dividen sebuah saham sangatlah penting begitu ya. Dengan rutinnya sebuah perusahaan membagikan sebagian labanya berupa dividen kepada para investor, hal tersebut membuat investor yakin atas kinerja perseroan yang konsisten dalam mencetak laba dan prospek bisnisnya ke depan yang mampu stabil bahkan juga berkembang. Nah, tapi apa aja ya jenis-jenis dividen yang bisa didapatkan oleh para investor? Kita boleh lihat di slide berikutnya. Ya, buat Sobat Cuan nih, terdapat beberapa jenis dividen yang umum dikenal dan disetujui dalam rapat pemegang saham. Yang pertama ada dividen saham. Jadi perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham kepada pemegang saham. Hal ini meningkatkan jumlah saham tetapi tidak mengubah kapitalisasi pasar karena pembagian ini mirip dengan stock split. Ya, pembagian ini mewakili keuntungan modal investasi melalui saham. Lalu yang kedua ada juga dividen likuidasi. Dividen ini mengembalikan modal kepada pemegang saham saat perusahaan mengalami kebangkrutan untuk menghindari masalah utang di masa depan. Lalu yang ketiga, dividen tunai. Dividen tunai di mana perusahaan membayarkan dividen dalam bentuk uang tunai tentunya ya, dari keuntungan yang ditahan. Jadi pembayaran dividen tunai ini bisa dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada dividen properti. Nah, dividen ini dibayarkan dalam bentuk aset atau aktiva selain uang tunai, seperti rumah atau properti lainnya. Dan yang terakhir ada dividen janji utang. Ya, kalau kita lihat ini perusahaan membuat janji pembayaran dividen kepada pemegang saham dalam bentuk utang. Pembayaran ini disertai dengan bunga dan membuat perusahaan harus membayar bunga serta utangnya kepada pemegang saham. Lantas, emiten apa aja sih yang konsisten bagi-bagi dividen selama 20 tahun belakangan ini? Kita lihat slide berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat begitu ya, ada banyak sekali emiten-emiten dari BBCA, lalu BBRI, BMRI, BBNI. Lalu ada AKR Korporindo, juga Astra Internasional, Indofood, Bukit Asam, lalu Selamat Sempurna dan juga PT Telkom. Tapi kalau kita lihat begitu ya, ini ada beberapa, ada dari persentase dari beberapa emiten yang memang konsisten begitu ya selama 20 tahun terakhir. Kita lihat average dividend yield, ini kalau kita lihat ini dividen yang berasal dari harga saham. Kalau kita lihat BBCA 1,5%. Begitu ya, lalu kalau kita lihat BBRI 2,4%, BMRI 3,3%, lalu BBNI 5,1%. Dan kalau kita lihat yang terakhir yang paling besar adalah SMSM, ini 6,4%. Lalu berikutnya, kalau berdasarkan average payout ratio, ini kalau kita lihat dividen yang berasal dari total laba begitu ya. Kalau kita lihat memang beberapa banyak sekali yang membagikan dividen dari laba perusahaan tersebut. Dan kalau kita lihat memang yang paling besar di sini adalah dari TLKM atau PT Telkom begitu ya, sebesar kalau kita lihat dari SMSM juga 65,4%. Kalau kita lihat berdasarkan dividen growth rate, ini kalau kita lihat dividen growth rate ini dividen tahun
tahun ini yang dikurangi tahun sebelumnya dan juga dibagi tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat BBCA 14,8%, diikuti juga BBRI 20,6%, lalu BMRI 12,5%, BBNI 4,2%, lalu juga AKR Korporindo 30,6%, dan seterusnya. Kalau kita lihat berdasarkan dividen growth konsistensi, ini kalau kita lihat dividen yang berasal dari net profit ya. Kalau kita lihat memang BBCA 87,4%, lalu diikuti juga yang paling besar kalau kita lihat BBRI 93,4%, diikuti juga BMRI 71,7%. Kalau kita lihat memang perbankan konsisten ya untuk membagikan dividen di tiap tahun ya. Walaupun memang banyak dinamika yang berasal dari dalam negeri maupun juga dari global begitu ya. Nah, kalau kita lihat lantas seperti apa sih prosedur pembayaran dan juga pajak dividen sendiri, kita akan lihat di slide berikutnya. Di slide keempat begitu ya. Nah, ini Sobat Cuan perlu lihat nih, prosedur pembayaran dividen yang mencangkup beberapa tahap penting. Kita lihat yang pertama, ini tanggal pencatatan. Nah, pada tahapan ini menyatakan siapa saja ya pemegang saham yang memiliki hak atas pembagian dividen. Tahapan kedua, tanggal cum dividen. Ini merupakan batas akhir bagi investor yang ingin mendapatkan dividen. Tahapan ketiga, ada tanggal pengumuman. Tanggal di mana perusahaan secara resmi mengumumkan jumlah, bentuk, dan jadwal pembayaran dividen. Lalu kita lihat selanjutnya, ada tahapan tanggal pembayaran. Ya, pada tahap ini perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham yang memiliki hak dividen. Tahap terakhir yaitu tanggal atau tahap tanggal ex dividen ya, di mana saham tidak lagi mendapatkan hak untuk memperoleh dividen. Nah, buat kamu nih Sobat Cuan, dividen yang diterima oleh pemegang saham akan dikenai pajak nih ya. Di Indonesia sendiri, dividen yang dikenakan pajak penghasilan ini ada pasal 23 dan pasal 26. Jadi PPh pasal 23 dikenakan pada wajib pajak di dalam negeri dengan potongan pajak sebesar 15%. Sementara PPh pasal 26 dikenakan pada wajib pajak luar negeri dengan potongan pajak sebesar 20%. Ya, Sobat Cuan, itu tadi ya pembahasan kita terkait dividen. Mulai dari jenis-jenis dividen, saham-saham apa aja yang sering membagikan dividen di setiap tahunnya, sampai pembayaran dan pajak dari dividen itu sendiri. Perlu selalu diingat nih Sobat Cuan bahwa investasi saham merupakan instrumen yang dalam jangka panjang ini memang dapat memberikan potensi pertumbuhan yang tinggi. Namun ada juga resiko yang menyertainya. Jadi apabila tidak diikuti dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Dan dalam hal ini buat kamu para investor juga harus mengelola keuangan agar lebih efisien lagi begitu ya. Dan jangan terlalu berharap juga kalau saham yang kamu pegang akan selalu membagikan dividen ya.